Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI di channel Salam Edukasi. Ngomongin apa saja dari sudut pandang edukasi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah berita yang kemarin sempat ramai dan sangat hangat, bahkan sudah menjadi perbincangan dari seluruh netizen. Yaitu ada sebuah cuitan tentang membandingkan antara Pak Polisi dengan Satpam BCA. Tentu kita pada kesempatan kali ini tidak bermaksud untuk membandingkan keduanya, karena memang ini perbandingan yang tidak seimbang, tidak apple to apple. Masa iya Pak Polisi dibandingkan dengan Satpam BCA? Karena tentu saja tidak sopan, tidak baik tentunya. Tetapi yang menjadi persoalan dan sangat menarik adalah kenapa harus Satpam BCA yang menjadi perbandingan? Kenapa harus satpam dari bank yang menjadi perbandingan untuk Pak Polisi? Ternyata setelah kita selidiki lebih jauh, bahwasannya ini bukan soal perbandingan antara instansi atau institusi atau profesi, tetapi yang menjadi perhatian dari masyarakat adalah tentang kualitas pelayanan, tentang pelayanan terbaik. Karena banyak orang, kita pada hari ini yang sering dijumpai publik salah satunya adalah ketika mereka masuk ke kantor bank. Mereka pertama kali sebelum mereka ke teller atau ke CS, yang pertama kali dijumpai adalah satpamnya, security-nya. Mulai dari di depan pintu sampai kemudian ditunjukkan kemana kita kebutuhannya. Ini sangat menarik. Jadi ini perbandingan ini sebenarnya untuk kita belajar, untuk kita memberikan service excellent, memberikan pelayanan terbaik. Tentu saja di setiap tempat, di setiap sisi kehidupan pelayanan publik, entah itu di kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor dukcapil, sampai kepada sekolahan-sekolahan, terutama karena kita adalah seorang guru, maka service excellent ini perlu kita tingkatkan dengan baik. Apa itu service excellent? Tentu ini sangat teoritis, tetapi service excellent itu bisa kita dapatkan ketika kita memenuhi ekspektasi layanan yang diharapkan oleh para customer kita, oleh para stakeholder kita. Kalau layanan yang kita berikan itu lebih buruk daripada ekspektasi mereka, maka ini berarti pelayanannya tidak prima. Sementara kalau layanan kita, servis kita minimal sama, bahkan melebihi dengan ekspektasi, dengan harapan para customer, maka inilah yang disebut service excellent. Misalnya saja, contoh kasus adalah di bank. Orang kita nih masuk bank, kadang ATM ketelan, mau buka rekening, mau bayar ini itu, mau nabung ini itu, mau tanya ini itu. Kadang kita bingung, ini kemana ini? Ini kita harus ngapain ini? Langkahnya seperti apa? Kita datang ke kantor bank itu dengan perasaan bingung. Kita pergi ke kantor bank itu dengan perasaan bertanya-tanya. Waduh, bagaimana ini? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, begitu di depan ketemu dengan Pak Satpam yang ramah, yang senyumnya luar biasa, dan kemudian dibantu, ditunjukkan. Nah, inilah ekspektasinya. Yang tadinya takut, yang tadinya bingung, tiba-tiba menjadi tercerahkan. Ini perlu kita belajar ya. Sekali lagi bukan untuk membandingkan institusi, karena memang kalau dibandingkan tidak apple to apple, tidak sesuai. Tetapi yang perlu kita belajar adalah tentang layanan prima ini, tentang service excellent ini. Tentu saja bagi yang seprofesi dengan kami, Bapak Ibu guru sekolahan, harus juga belajar tentang service excellent ini. Mari kita belajar sejenak tentang bagaimana pelayanan, standar pelayanan dari para Pak security. Bukan cuma Pak ya, tetapi juga ibu-ibu security juga ada di bank itu. Yuk kita saksikan tontonan tayangan berikut ini. Ini adalah panduan standar layanan security. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Nah, ini adalah standar pertama, yaitu hormati kedatangan nasabah. Sambut nasabah dengan senyuman,
segera membukakan pintu dengan tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian mempersilakan masuk, ucapkan salam sesuai standar. Ini adalah pertama, ya. Ketika kedatangan pertama sudah disambut dengan baik, tentu saja adalah dengan senyuman. Tabassumu kafi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Dan kemudian memberikan layanan servis pertama, yaitu apa? Membukakan pintu. Tentu saja menyesuaikan job deskripsi gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru tentu tidak saya sarankan untuk bukain pintu mobil satu-satu atau bukain pintu gerbang satu-satu gitu ya, sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya. Kemudian adalah menyambut, mempersilakan masuk ya, selamat datang, assalamualaikum, ucapkan salam, selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Ini adalah sapaan pertama ya. Jadi ini servis pertama, begitu jumpa itu udah senang duluan. Begitu ketemu itu sudah mencerahkan. Lanjut level kedua, yaitu servis kedua. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Saya mau store tunai, Pak. Baik, Bapak. Silakan nomor antriannya, Nah, Bapak. ini dia. Langsung tanya, ada yang bisa saya bantu? Kalau ini ada tamu di sekolah misalnya, ada tamu di instansi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Tawarkan bantuan. Dan tanyakan ada apa, mau kemana, mau ketemu dengan siapa, perlunya apa. Analisa kebutuhan dari customer, analisa kebutuhan dari nasabah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Bantu dan arahkan nasabah menuju ke mesin antrian. Nah nih, tindak lanjuti kebutuhan nasabah. Jadi kalau di Pak Satpam ya, biasanya mau kemana, mau ke teller apa mau ke CS, atau kalau bingung biasanya mau ngapain, mau ada yang bisa saya bantu. Oh Pak, ini ATM saya ketelan. Oh nanti ketemu dengan CS. Ini silakan ambil nomor antrian. Atau kalau mau ke teller, kalau tellernya kosong, langsung silakan saja Pak di nomor 1 atau nomor 2. Biasanya demikian. Langsung tawarkan bantuan dan kemudian tindak lanjut kebutuhan nasabah. Dalam menindaklanjuti kebutuhan nasabah ini yang harus diperhatikan adalah bahwa di semua karyawan, semua pegawai di instansi tersebut harus paham dengan produknya, harus paham dengan informasi yang ada di instansi tersebut. Kalaupun tidak bisa menguasai informasi sepenuhnya, setidaknya tahu alurnya kemana, setidaknya tahu ini mau diarahkan kemana. Misalnya kalau sekolah mau pendaftaran siswa baru, maka apa? Kalau ini guru yang ditanya nggak tahu, ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Oh ini saya mau tanya soal pendaftaran sekolah. Kalau kita bisa memberikan informasi secara langsung, is okay. Tetapi kalau memang kita nggak tahu, setidaknya kita tahu arahnya kemana. Oh ini arahnya ke ketua panitia misalnya. Maka apa? Kita antarkan ketemu dengan ketua panitia. Atau misalnya tamu biasa mau ketemu dengan kepala sekolah. Maka antarkan letaknya di mana. Kepala sekolah kantornya di mana. Diantarkan sampai jumpa dengan tujuannya. Jangan sampai ya ada tamu, Pak, mau ngapain, Bu, mau kemana? Oh saya mau ketemu ini dengan kantor TU. Ya Pak, silakan kantor TU di sana. Itu sana, ke sana aja. Lah, iya kalau tahu, kalau nggak tahu malah kesasar-sasar. Nanti kasihan juga ya. Jadi tindak lanjut kebutuhan nasabah. Kita lihat lagi. Arahkan nasabah menuju ke mesin antrian. Ini ambil nomor antrian. Silakan Bapak. Dipersilakan Di ruang untuk menuju ke Terima tempat kasih, yang Bapak. sudah pasti letaknya di mana. Dan ini yang terakhir, Terima kasih Bapak atas kunjungannya. Selamat pagi. interaksi akhir yang positif. Interaksi akhir yang positif. Tersenyum, segera membukakan pintu dengan tangan kiri. Tentu ini sekali lagi menyesuaikan soal buka pintu, buka gerbang ini menyesuaikan job desk gitu ya, menyesuaikan wilayah kita masing-masing. Kemudian tempelkan tangan kanan di atas dada. Ini adalah body language ya. Ini adalah bentuk apresiasi bahasa tubuh yang betul-betul kita antusias, yang betul-betul kita sangat menghargai tamu kita, menghargai nasabah kita. Dan tentu saja ucapkan salam, terima kasih dan sesuai dan tentu saja ucapkan terima kasih dan salam sesuai standar. Sehingga apa? Begitu pulang, ini
para customer kita, nasabah kita itu membawa kesan yang baik, kesan yang positif. Sekali lagi, kalau layanan kita lebih rendah dari ekspektasi dari ekspektasi nasabah, maka berarti pelayanan kita buruk. Tetapi kalau kita melebihi ekspektasi mereka, ini namanya layanan prima ya. Dan jadi kita harus betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Ini teman-teman semuanya belajar dari Pak Satpam, setidaknya ada 6 pilar ketika kita ingin memberikan service excellent, pelayanan prima. Apa itu 6 pilar? Yaitu pertama adalah action, tindakan, fast response, tawarkan bantuan, berikan petunjuknya, kalau perlu diantarkan sampai kebutuhannya terpenuhi. Kemudian interest, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias untuk menyambut tamu kita. Verbal language tentu saja adalah dengan ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang tepat, ucapkan kata-kata yang betul-betul magic. Jangan kata-kata yang kasar, jangan kata-kata yang membunuh. Wah, saya nggak tahu, Pak. Wah, kita nggak bisa, Pak. Waduh, sorry, Pak. Nah, ini harus hati-hati ya. Berikan kata-kata yang tepat, kata-kata yang betul-betul magic, bisa memberikan pelayanan terbaik. Kemudian body language, terima kasih, assalamualaikum, selamat datang, monggo Pak, silahkan Bu. Ini adalah body language dan dasarnya adalah attitude, perilaku kita ya. Tentu saja ketika orang itu datang ke instansi kita, datang ke kantor kita, dilihat ini guru pada ngapain ya, ini pegawai pada ngapain ya. Ada instansi didatangi ini pada santai-santai, ada tamu tidak dihiraukan, ada tamu tidak dibantu. Ini masalah juga. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah tone of voice, yaitu nada bicara. Tentu saja dengan nada yang baik. Kalau kita belajar dari Satpam yang dulunya kereng gitu ya, kumis gede kayak Tuan Takur, polisi India di TV-TV ya. Tentu sekarang bukan saatnya lagi, tetapi adalah dengan nada yang baik, dengan keramahan, bukan dengan membentak, bukan dengan dengan nada tinggi. Itu sudah bukan zamannya lagi. Ini 6 pilar belajar dari Pak Satpam salah satunya, yaitu tentang service excellence. Selamat mencoba dan berikan layanan terbaik untuk para civitas stakeholder di instansi kita. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.